untuk bunda-bunda sendiri kita tulis aja ya langsung di kolom komentar. Nah, makin asik nih ya dok perbahasan kita nih kali ini. Nah, selanjutnya nih dok, kalau misalnya anak istimewa misalnya seperti ADHD, autis atau Down syndrome dan sebagainya itu eh, biasanya kan ada gangguan keterlambatan bicaranya juga ya. Nah, kalau misalnya ini apakah perkembangan sarafnya ini juga dari perkembangan saraf otaknya ini kurang optimal? Nah, gimana sih mungkin di sini ada bunda-bunda yang mengalami juga punya anak yang mengalami gangguan anak istimewa itu. Gimana sih kalau misalnya kita bisa mengatasi dengan kasusnya nih anak istimewa? Mungkin tips-tips buat bunda-bunda. Oke, jadi sebelum bahas, saya akan menjelaskan dulu ya Iya. masing-masing itu apa. Jadi tadi saya mau agak merevisi, jadi bahwa anak ADHD, Iya. jadi dia tuh khasnya tuh adalah satu dia hiperaktif sekali, inatensi, jadi dia tidak bisa konsentrasi. Terus yang ketiga impulsif, jadi mengganggu orang ya. Nah justru anak ADHD itu dia tidak terlambat bicara, justru ngomongnya ini banyak banget. Nah karena di idenya dia di kepala dia udah terlalu full, jadi dia tuh nggak sabaran, udah pasti nggak sabar. Jadi orang belum selesai ngomong dia akan potong gitu ya. Jadi dia tidak terlambat bicara. Jadi sebetulnya kalau ADHD sendiri terapinya kadang-kadang jika berat perlu terapi medikamentosa, pengobatan ya, kerjasama antara dokter syaraf anak, tumbuh kembang dan psikiatri anak ya, itu ranah untuk ADHD ya. Nah tapi kalau untuk autism itu gejala khasnya ada 3. Yang pertama dia gangguan komunikasi ya, jadi nggak ada ngomong gitu. Terus yang kedua interaksi sosial cuek, kontak mata nggak ada, dipanggil dia nggak nengok ya. Terus ada gerakan atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang atau repetitif dan maunya itu aja. Contohnya dia maunya ya mainnya mobil aja disusun, kaleng dinaikin ke atas, roda diputer-puter kayak gitu terus. Jadi mainan untuk imajinasi dan kemampuan sosialisasi dia nggak tertarik untuk komunikasi dengan orang. Kadang-kadang iya dok dia nih nggak mau ngomong, maunya narik tangan saya aja nih buat ngambil yang dia mau gitu. Terus kalau saya panggil, nah harusnya nih ya kalau anak umur 1 tahun aja dia dipanggil nama atau ada suara keras dia akan nengok, respon ya. Jadi kalau anak umur 1 tahun apalagi 1,5 tahun dia tidak mengerti perintah, wah itu harus segera dibawa ke dokter anak ya. Itu masalah autism itu nanti didiagnosis sama dokter syaraf anak juga, nanti ada terapi. Kalau anaknya